lewat kasih-Mu, orang yang jahat akan berubah jadi baik, orang yang susah akan mengalami kelegaan, orang yang sakit akan mengalami pemulihan, bahkan orang yang miskin akan mengalami kelimpahan. Luar biasa, hidup kita bisa jadi berkat buat mereka. Yang ketiga, bukti kasih yang konkret ketika kita konsisten berkarya. Dalam berkarya, upayakanlah. Jangan hit and run. Kita akan sulit melihat hasil. Lebih baik memberikan bantuan yang kecil, yang sedikit, tapi konsisten di tempat yang sama atau pada orang yang sama. Maka kita akan lihat perubahan yang nyata. Kasih Tuhan yang konsisten membuat Saulus dari seorang pembunuh menjadi rasul penuh kasih. Penulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Kasih Tuhan yang konsisten membuat Petrus yang menyangkal Yesus dan meninggalkan Tuhan menjadi rasul yang dipakai untuk melakukan banyak mujizat. Wow, luar biasa. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wow, berarti kita bisa melihat di sini kalau mau berbuat baik, yang pertama, jangan tawar hati, harus konsisten. Yang kedua, jangan lemah, harus on fire. Jadi ada dua hal yang membuat kita bisa melihat hasil. Yang pertama, konsisten, tidak tawar hati. Yang kedua, on fire, tidak lemah. Saya tahu yang namanya dilukai, yang namanya disakiti, itu membuat kita jadi lemah. Tapi jangan pakai hatimu yang terbatas, tapi pakai hati Tuhan. Lanjutkan berkarya, lanjutkan menolong, lanjutkan mendoakan, lanjutkan untuk tetap respect. Maka suatu kali kamu akan lihat perubahan terjadi. Suatu kali saya melihat ilustrasi di mana ada dua bak penampungan air. Di masing-masing bak penampungan air itu di bawahnya ada batu karang yang keras. Ilustrasi yang pertama, datanglah alat berat mesin bulldozer yang menghancurkan bak penampungan air itu dari bawah. Ketika bak itu hancur, maka datanglah air bah yang besar dan keras menghantam batu karang yang ada di bawahnya. Tapi batu karang tersebut tidak terjadi sesuatu, tidak pecah dan tidak bergeser, tetap kokoh. Bak penampungan air yang lain dibor dengan mata bor yang kecil dan tipis, dan meneteslah air ke atas batu karang dengan konsisten. Tes. Begitu bak penampungan air itu habis, maka yang terjadi, batu karang yang ada di bawahnya tiba-tiba menjadi retak dan kemudian berlubang. Membuktikan dari ilustrasi ini, jangan pernah anggap enteng kekuatan konsisten. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya lembut, tapi punya daya ubah yang kuat, daya dampak yang besar, daya hancur yang tinggi. Ketika kami memulai pelayanan pendidikan di daerah-daerah tertinggal, kami menjangkau anak-anak mengalami gizi buruk. Anak-anak tersebut tidak bisa baca tulis, bahasa Indonesia pun terbatas, apalagi bahasa Inggris tidak ada yang bisa sama sekali. Tapi ketika kami mulai memberikan bantuan kepada daerah tersebut, kami mulai mentancapkan kuku di sana. Kami nggak hit and run. Kami konsisten terus memberi makan tiap hari, memberi pendidikan tiap hari. Selama 6 bulan kemudian, kami coba mengunjungi tempat yang sama. Kami kaget, anak-anak yang mengalami gizi buruk sudah tidak lagi jadi gizi buruk. Ketika kami tanya sama guru yang mengajar, kenapa mereka yang gizi buruk ini sudah tidak ada? Sejak dikasih makan, cacing mereka keluar. Tubuh mereka menjadi lebih baik. Wow, ternyata konsisten mengubah seseorang yang buruk menjadi baik. 1 tahun kemudian kami datang lagi ke tempat yang sama. Anak-anak yang tidak bisa baca tulis, mereka mulai mempresentasikan di depan kami. Baca tulis lancar, bahkan bisa berhitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris lancar. Amazing. 2 tahun kemudian kami datang lagi ke tempat yang sama. Dan kemudian anak-anak tersebut yang 2 tahun lalu nggak bisa baca tulis, tidak bisa bahasa Inggris, mereka mulai mempresentasikan setelah belajar tiap hari selama 2 tahun, mereka mempresentasikan pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris. Luar biasa. Berarti saya menarik sebuah kesimpulan, tidak ada seorang pun yang bodoh jika kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat jika kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang miskin jika kita mau konsisten memperdaya. Tidak ada seorang pun yang binasa jika kita mau konsisten mendoakan dan memberitakan kabar baik. Tidak ada seorang pun yang sakit parah jika kita mau konsisten merawatnya. Jadi sekali lagi, jangan pakai hati kita yang terbatas, tapi pakai kasih Tuhan yang kita telah terima seluas lautan. Teruskan untuk menabur kasih, menabur kebaikan. Bersabarlah, jadilah teladan dan jadilah berkat buat mereka, maka kita akan menikmati hasilnya. Konsisten itu menciptakan perubahan, konsisten menciptakan upgrading. Saya rindu setiap kita jangan cuma lakukan sesuatu hit and run, tapi mulai kita fokus pada satu hal, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi engkau akan lihat di mana lewat kasih-Mu orang yang jahat akan berubah jadi baik, orang yang susah akan mengalami kelegaan, orang yang sakit akan mengalami pemulihan, bahkan orang yang miskin akan mengalami kelimpahan. Luar biasa, hidup kita bisa jadi berkat buat mereka.